Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan merenungkan bersama tentang anugerah yang menyatukan kita semua. Satu kali saya, istri bersama anak kami diajak untuk ikut melayani dalam doa syukur atas rumah baru dari salah satu keluarga Allah. Karena ini rumah baru, tentunya kami belum tahu lokasinya, tetapi sang pemilik rumah sudah membagikan lokasinya lewat Google Maps, sehingga kami hanya perlu untuk mengikuti petunjuk arahnya. Pada saat tiba di lokasi, kami pun tidak langsung tahu rumah mana yang kami tuju, sebab di lokasi itu banyak sekali bangunan rumah, ruko, dan lain-lain. Mata saya tertuju pada satu rumah megah di sebelah kanan saya yang dipagari dengan tembok estetik yang tinggi dan gerbang mewah nan kokoh. Dalam hati saya berpikir, nggak mungkinlah rumah ini. Tapi setelah menelepon pemilik rumah yang mengundang kami itu, seorang bapak keluar dari salah satu pintu kecil dari pagar tinggi tadi. Dan benar saja, beliaulah pemilik rumah megah itu. Wah, seumur-umur saya belum pernah masuk rumah sebesar, semegah, dan semewah ini. Ya, ini kesempatan sih untuk punya pengalaman bisa masuk dan menikmati keindahan rumah mewah ini. Kebetulan memang bukan kami sendiri yang diundang, beberapa jemaat dan teman-teman pelayan juga sudah lebih dahulu sampai di rumah itu. Singkat cerita, setelah melakukan ibadah doa syukur rumah tersebut, kami pun diajak untuk ramah tamah bersama dengan keluarga pemilik rumah. Saya terkesan karena meski mereka kaya, tapi mereka memperlakukan kami selayaknya tamu kehormatan. Ya, jujur saja sebagian dari rombongan yang ikut melayani itu dan termasuk keluarga kami tergolong orang sederhana lah. Namun mereka menunjukkan sikap dan memperlakukan kami dengan kasih dan penghargaan. Sampai di rumah, saya dan istri membicarakan lagi pengalaman pelayanan di rumah megah tadi. Di tengah pembicaraan saya tertegun dengan ucapan istri saya yang menyadarkan saya akan satu hal. Dia katakan bahwa apa yang terjadi di rumah mewah itu adalah wujud nyata dari anugerah kasih Kristus bagi manusia. Karena Yesuslah maka kami disatukan di rumah itu. Karena Yesuslah mereka yang kaya tidak sombong melainkan menerima kami orang-orang sederhana ini. Dan kami yang sederhana ini tidak merasa rendah diri sehingga minder di hadapan orang-orang besar. Karena Yesuslah maka pelayanan di rumah itu, baik orang sederhana maupun orang kaya, jadi saling melayani, saling menghargai, dan saling mengasihi satu sama lain. Saudara, dalam 2 Korintus 8 ayat 9, saya ambil terjemahan sederhana Indonesia, mengatakan demikian. Sebab kalian tahu teladan kebaikan hati Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang sangat kaya sudah rela menjadi miskin demi menyelamatkan kita. Bahkan Dia menjadi orang yang paling miskin supaya kita menerima semua kekayaan rohani. Tuhanlah yang dimuliakan. Anugerahnya yang telah mengangkat kita orang sederhana dan yang membuat orang-orang kaya menjadi rendah hati. Yesus yang adalah Allah pemilik alam semesta ini rela menjadi miskin. Dia pencipta, tapi Dia rela menjadi manusia bahkan mati bagi kita semua. Anugerah besar inilah yang mengangkat setiap orang percaya memiliki kekayaan rohani dan disatukan dalam kasih Kristus Yesus yang tulus dan murni. Teladan Yesus ini yang menjadi patron bagi setiap orang percaya. Yang kaya tidak menganggap diri hebat dan yang sederhana tidak merasa kurang dan lemah, tapi semuanya diangkat Tuhan masuk dalam persekutuan kasih, kepedulian, keadilan, dan hidup rukun bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena anugerah dan kasih setia Tuhanlah yang telah menyatukan kami. Baik kami orang-orang kaya maupun orang yang sederhana, kami disatukan di dalam kasih Tuhan, saling menghargai dan saling menerima, saling mengasihi dan saling melayani di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa berkati kami dan pimpin kami untuk menjadi satu tubuh Kristus yang saling melayani dan mengasihi. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin.